Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo, salam budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Politeknik Kesehatan Ternate, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pengajar di lingkungan Politekes Kemenkes Ternate, yang kami hormati RRI Kota Ternate, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kerja, Instrumen dan Penguatan HAM Kota Ternate, yang kami hormati narasumber, moderator, serta Bapak Ibu mahasiswa peserta kegiatan yang kami cintai dan banggakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Kota Ternate, khususnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Ternate, dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita berdoa dengan ikhlas menurut agama masing-masing. Izin, saya akan memandu secara Islam, yang lain menyesuaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tiada kata rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswi di wilayah tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian HAM Papua Barat Wilayah Kerja Maluku Utara. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan menggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan dari Koordinator Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Papua Barat, mewakili Kepala Kantor Wilayah Papua Barat, sekaligus dengan resmi membuka kegiatan pada hari ini. Dengan hormat kepada Ibu Diah Dwi Pramita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bukan sekedar layanan publik, tetapi merupakan hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswi Politeknik Kesehatan, saudara-saudari memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kelak ketika menjadi perawat atau bertugas menjadi petugas kesehatan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih kita temukan berbagai tantangan seperti diskriminasi terhadap pasien, pelanggaran kerahasiaan medis, serta ketimpangan akses layanan kesehatan. Hal ini menjadi pengingat bahwa penguatan kapasitas HAM sangat penting bagi calon tenaga kesehatan. Sebagai mahasiswi Politeknik Kesehatan, saudara-saudari adalah calon tenaga kesehatan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menguasai ilmu dan keterampilan, tetapi juga memiliki nilai empati, etika, dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, yaitu menghormati martabat setiap pasien tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi etika profesi, memberikan pelayanan adil, aman, dan berkualitas, serta menjadi pelopor dalam penerapan nilai-nilai hak asasi manusia di lingkungan pelayanan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan ini kita berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya menentukan kompetensi teknis, tetapi juga oleh nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap hak pasien. Akhir kata saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semua kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dalam mencetak tenaga-tenaga kesehatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Kota Ternate secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, tertanda Patrix Carolus Manufando. Selanjutnya, foto bersama peserta. Hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing. Demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Kota Ternate, khususnya di lingkungan Kemenkes Poltekkes Ternate. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Diah Dwi Pramita sebagai moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih narasumber Pak Haris Abu Bakar atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kurang semangat kali lagi? Masih semangat? Oke, aplaus dulu untuk kita semua biar semangat. Nah, sebelum saya masuk ke sesi materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Pramita, sarjana hukum. Saya merupakan pegawai di Kementerian Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Papua Barat, Wilayah Kerja Maluku Utara.
Saat ini pasti bertanya-tanya, mungkin bapak-bapak dorang narasumber di sini, adik-adik semua pasti tanya, bikin apa orang Papua Barat kok bikin kegiatan di Ternate nih? Pejauh biasanya kan Pak izin, yang bikin kegiatan tuh kalau bukan orang pusat, orang Jakarta, orang provinsi atau orang dalam sini. Bikin apa kok orang Manokwari sampai Ternate nih? Jadi begini adik-adik sekalian, bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia ini adalah kementerian baru. Kementerian yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 156 tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kementerian HAM sendiri ini merupakan kementerian yang awalnya dia merupakan bidang hak asasi manusia, bidang hukum, bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang ada di bawah atau satu wadah dengan kementerian yang dulu namanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dulu orang pekantor sampai sekarang pekantor di kementerian di Batu Anteru, tahu Batu Anteru? SPBU Batu Anteru samping Mangada Kadara itu pekantor lama. Nah, jadi setelah Pak Prabowo menjabat dengan Pak Gibran, ada pelebaran Kementerian Hak Asasi, pelebaran Kementerian Hukum dan HAM, bukan menjadi lagi Kementerian Hukum dan HAM, tapi Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dikoordinir oleh satu bidang Menko, Menteri Koordinator. Nah jadi sekarang orang pecah kementerian jadi 3, yang dulunya 1 menjadi 3, di bawah satu kementerian koordinator. Nah apa kong kantor wilayah Papua Barat kerja sampai di sini ke bawah. Nah orang Ternate asli di sini, orang punya wilayah Papua Barat itu punya wilayah kerja sampai ke Maluku Utara. Jadi setelah pembentukan kementerian baru, Pak saya izin sebentar untuk menjelaskan terkait orang petusi Pak. Jadi setelah pembentukan kementerian baru ini, Menpan RB itu hanya menyetujui 20 kantor wilayah di setiap di masing-masing provinsi. Jadi kan provinsi Indonesia itu 38 provinsi. Yang disetujui itu hanya 20. Maluku Utara tidak punya kantor wilayah. Nah, dia masuk di dalam zonasi atau wilayah kerja Papua Barat. Jadi Papua Barat membawahi 8 zonasi atau wilayah kerja, yaitu 1 Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Maluku dan Maluku Utara. Ada 8 wilayah kerja dari Papua Barat. Jadi orang kantor wilayah itu ada saat ini di Papua Barat. Kita hanya wilayah kerja di sini. Nah itu mungkin sekilas terkait bikin apa kong Papua Barat sampai di sini. Nah itu supaya tidak menjadi pertanyaan buat adik-adik sekalian, toh. Nah selanjutnya Pak, saya mohon izin adik-adik sekalian, Pak narasumber hadir bersama kita pada pagi hari ini, bapak-bapak narasumber yang ganteng-ganteng, yang masya Allah orang-orang luar biasa di sini berkumpul di depan sini. Saya mohon izin memperkenalkan Pak Wadir 3, Pak Wasis Nugroho, ini pasti semua suka nale, belum pedosian kayaknya ya. Wasis Nugroho, SP Kers, SSCAP, NERS MCAP. Izin selanjutnya di samping Pak Wasis ada Pak Nardian Sanur, Esos MSI, dan yang paling ujung Bapak Asrul Sani Bahar. Nah, untuk tema yang dibawakan pada hari ini, Pak Wasis Nugroho akan membawakan tema berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Untuk Pak Anca membawakan tema terkait edukasi dan publikasi di media. Kemudian Pak Asrul Sani akan membawakan materi terkait HAM dalam perspektif hukum kesehatan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan mungkin Pak Asrul Sani duluan untuk menyampaikan materi terkait HAM dalam perspektif hukum kesehatan. Izin mohon kepada Pak Acun, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Ya, oke, terima kasih moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya adik-adik semua masih sehat, semangat. Alhamdulillah. Tadi mungkin kasih kaget sedikit terkait dengan gempa sedikit tadi. Makanya semua panik juga, termasuk saya juga. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan HAM tadi ya, kesehatan berperspektif HAM. Jadi pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh negara, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang 39 tahun 99 ya. Jadi juga termasuk dengan hak hak kesehatan adalah hak setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental maupun sosial, melalui akses terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan juga dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan ya. Jadi ini adalah ada di slide ada, slide materi ada, materi slide ada. Oke mungkin, ada muncul. Ya ini mungkin ada contoh-contoh dasar manusia ya, hak dasar manusia. Yang pertama itu hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pelayanan publik yang adil, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oke, next ya. Ya, ini terkait dengan dasar hukum dalam hak kesehatan. Ya, secara nasional itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H sampai Pasal 34 ayat 3. Dan juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di dalam Pasal 36. Juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Juga dibuat juga dalam terkait dengan hukum internasional ya, terkait dengan perjanjian internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights pasal tahun 1948. Yang kedua, International Covenant on Civil on Politic Rights yang mengatur tentang HAM secara umum, termasuk juga hak atas kesehatan. Yang ketiga, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ya. Jadi dalam pasal itu terkait dengan kesehatan juga di pasal 12. Next, prinsip-prinsip HAM terkait hak kesehatan, yaitu yang non diskriminasi. Semua pasien harus diperlukan sama tanpa membedakan gender, agama, status sosial. Jadi adik-adik yang di kesehatan, akan adik-adik ini kan penerus juga untuk bagaimana menciptakan kesehatan di kalangan masyarakat. Jadi ini tidak ada diskriminasi juga terkait dengan pelayanannya untuk buat adik-adik yang mungkin bertugas, karena adik-adik ini kan masih mahasiswa ya. Kalau bertugas mungkin sudah selesai kan di desa-desa ya, diusahakan jangan tidak ada diskriminasi. Terus yang kedua, keadilan atau equality. Pelayanan kesehatan harus adil dan terjangkau dalam kelompok rentan. Terus berikut, partisipasi pasien berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Jadi partisipasi sini artinya pasien memberikan keluhan, misalnya dalam hal dia mendapatkan pelayanan kesehatan, dia punya hak untuk misalnya
dia merujuk misalnya, dia di desa-desa, terus misalnya dia mau rujuk ke apa namanya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa terjangkau. Terus yang keempat, ketersediaan availability atau fasilitas kesehatan harus ada. Artinya kalau kita di Maluku Utara sini kan yang namanya daerah yang berpulau-pulau yang sulit dijangkau, ya di desa-desa di pelosok sana. Jadi mungkin kita harus maklumilah terkait dengan fasilitas kesehatan. Artinya saya juga kan dari desa, jadi saya pahami juga terkait dengan keadaan-keadaan di desa. Yang berikut, aksesibilitas mudah terjangkau semua orang. Ya ini artinya kalau bicara terkait dengan fasilitas ini kan di desa-desa itu kan kurang juga terkait dengan fasilitas, terkait mungkin transportasi, alat-alat kesehatan juga masih kurang ya. Yang berikut, keterjangkauan atau biaya yang terjangkau. Artinya kalau biaya di sini dimaksudkan bahwa terkait misalnya kita memberi adik-adik sekalian setelah misalnya bertugas di desa itu kan ada obat-obat yang bisa dijangkau. Misalnya yang sampai harga obat misalnya hanya per butir obat-obat generik misalnya hanya Rp1.000, terus misalnya jual kan 5.000 kan tidak juga kan, misalnya seperti itu. Terus kualitas atau quality pelayanan harus bermutu. Ya, kualitas pelayanan di sini bermutu di sini kan adik-adik para mahasiswa yang misalnya ada di bidang bidang terkait dengan bidang gizi juga tuh, analis kegizian, analis kesehatan. Artinya harus adik-adik harus menunjukkan kualitas. Jangan sampai pelayanan kesehatan itu tidak menunjukkan suatu apa yang kurang maksimal untuk pelaksanaan di lapangan nanti. Oke, berikut next. Hak pasien dalam perspektif HAM, yaitu tertuang dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang 17 tadi ya, 2003. Yaitu pertama, mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Terus yang kedua, mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang jujur dan seimbang, mendapatkan akses atas rekam medis dan informasi kesehatan, menyetujui atau menolak tindakan medis, informed consent. Yang berikut selanjutnya, meminta pendapat tenaga medis kesehatan lain, second opinion. Atau yang berikut, mendapatkan kerahasiaan data kesehatan pribadi. Jadi di sini adik-adik terkait dengan yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 ini juga mungkin adik-adik juga bisa pahami dan bisa pelajari terkait dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 terkait dengan kesehatan. Terus yang berikut, kewajiban tenaga kesehatan dalam perspektif HAM. Yang pertama, menghormati martabat manusia, menjaga kerahasiaan pasien, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, mengutamakan keselamatan pasien. Jadi yang 4 poin di sini kan semua ini terkait dengan pelayanan yang terkait di lapangan nanti pada ada adik-adik untuk bertugas setelah selesai nanti. Terus next, isu HAM atas hak kesehatan, diskriminasi pasien HIV, AIDS. Jadi kekerasan terhadap pasien atau tenaga kesehatan, pelanggaran privasi data medis, akses kesehatan yang tidak merata, malpraktek. Jadi kalau diskriminasi pasien HIV ini kan kadang-kadang kan kalau kita di Maluku Utara masih minim ya terkait dengan HIV. Mungkin kalau saya melihat data, saya baca media,
Itu yang terbanyak itu di Halmahera Utara ya, kita semua sama-sama tahu ya. Terus kekerasan terhadap pasien atau tenaga kesehatan, artinya di sini kadang-kadang kita lihat muncul di media itu kan kekerasan terhadap pasien, maksudnya pada saat misalnya ada terhadap pasien, melayani pasien itu misalnya membentak, misalnya jangan sekali-sekali ya membentak, atau misalnya pada saat misalnya dia sakit terus sambil dia teriak-teriak, kok kalian juga bilang membiarkan, mengabaikan begitu, jangan ya sekalian ada ya. Terus pelanggaran privasi data medis, ya ini kan terkait dengan privasi atau personal untuk datanya dilindungi, atau jangan mengubar-ubarkan, misalnya dia sakit apa terus kita sampaikan di media sosial, jangan ya. Akses kesehatan yang tidak merata, artinya kita lihat bahwa di Maluku Utara ini kan terjujur pulau-pulau ya, yang cukup banyak dari pedesaan, pula di Halmahera sampai ke bagian Taliabo, di Morotai atau di Halsel sampai ke Halsel di Obi sana ya. Artinya terkait dengan akses kesehatan ini kan kadang-kadang orang mengeluh itu kan banyak terkait dengan fasilitas atau juga terkait dengan tenaga-tenaga medis yang untuk bertugas nanti di lapangan. Terus malpraktik. Kalau malpraktik kita lihat banyak juga muncul di media sosial juga ya. Kita lihat banyak kasus, mungkin adik-adik juga mungkin ikuti dia di media sosial. Cuma jangan sampai terjadi ketika adik-adik bertugas nanti ya. Kadang-kadang misalnya ada kelalaian. Kalau malpraktik ini kan timbulnya kan kelalaian, namanya juga kan manusia. Tapi itu kan sudah resiko yang harus diambil untuk seorang misalnya tenaga kesehatan. Yang berikut, etika profesi kesehatan dan HAM. Prinsip definisens berbuat baik, non maledicences, tidak merugikan, autonomi, menghormati keputusan pasien, justice. Jadi artinya menghormati keputusan pasien, misalnya dia bebas, dia mau berobat kemana atau merujuk, misalnya dia di desa, dia bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, atau bisa untuk dia mendapatkan kesehatan yang dia inginkan. Terus justice ini artinya ketika dia bertugas di lapangan, tidak menjasi, artinya dia tidak berlaku sesuai kebijakan yang dia diambil itu harus adil, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Next. Jadi ini juga contoh-contoh kasus isu HAM ya, yaitu diskriminasi, banyak yang kita lihat di media sosial. Terus ada pemasungan OJK, ODGJ atau orang-orang dalam gangguan jiwa ya. Terus ada 4 hal sini ya, kebocoran data dan kekerasan naskes. Yang terkait ini semua ini kan ada juga di medsos yang sama-sama kita ikuti juga ya. Yang di sini next ya, peran mahasiswa. Jadi adik-adik sini berperan sini kan sebagai agen perubahan. Agen perubahan di sini ketika adik-adik ini kan generasi yang dipersiapkan untuk generasi emas di tahun, ini kata-kata Bapak Presiden ya, di tahun 45 ya, 1945 ya. Terus edukator masyarakat, artinya adik-adik adalah sebagai edukator, artinya memberikan suatu informasi yang baik terkait misalnya pelayanan kesehatan yang lebih baik di mana, misalnya di kabupaten kota. Artinya adik-adik yang berperan di sini untuk memberikan informasi
terkait dengan pasien-pasien atau orang-orang yang sakit di desa-desa nanti. Terus yang berikut, pelopor layanan berbasis HAM. Yang berikut menolak diskriminasi. Jadi di sini menolak diskriminasi di sini adik-adik sini ketika bertugas nanti di lapangan setelah selesai itu jangan membeda-bedakan antara si A dan si B. Dia orang ini jangan ya. Itu. Next. Jadi terkait dengan peran tadi ada solusinya juga ya. Yang pertama mengedukasi tenaga kesehatan, peningkatan empati, penegakan hukum, dan juga perbaikan sistem layanan. Oke, itu saya sampaikan. Terima kasih. Untuk itu saya silakan kepada moderator. Terima kasih Pak Asrul Sani. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Asrul atas jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Asrul Sani, bahwa di sini dilihat titik konsen pemenuhan hak kesehatan adalah berfokus bagaimana pemerintah melakukan pemenuhan fasilitas kesehatan secara memadai. Fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah terkait pelayanan sarana dan prasarana, sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tetap menjunjung tinggi hak nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip dan nilai-nilai non-diskriminasi, ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas. Mohon izin selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anca untuk menyampaikan materi dari Radio Republik Indonesia. Kepada waktu dan tempatnya, kepada Pak Anca saya persilakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya? Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dari Kementerian HAM Maluku Utara, Pak Wasis dari Poltekkes Kemenkes Ternate, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Oh ya, saya juga lupa menyapa teman-teman dari RRI Ternate. Alhamdulillah Bibi Desa yang masih update status terus, cek keadaan, ini so bagaimana ini keadaan. Tadi saya bilang begini, ini berkaitan dengan media. Jadi tadi adik-adik begitu ada gempa, panik sebentar, terus yang terfikir pulang. Padahal pulang di kos-kosan sana bingung, tertahu bikin apa. Akhirnya sampai di kos-kosan baku ya ulang, weh setelah gempa tolong balik kampus. Ya, dan ini yang terjadi. Ya, saya dan bapak-bapak yang ada di sini kan bukan tiba-tiba langsung jadi duduk di sini jadi bapak-bapak, ibu-ibu terada. Kan sempat jadi seperti adik-adik juga duduk di seperti adik-adik jadi mahasiswa. Nah di sekolah-sekolah juga begitu kejadian tadi. Tiba-tiba ada anak-anak yang sudah di sekolah pulang. Guru-guru bilang, balik dulu balik, ini mau ada MBG. Jadi balik dulu. Saya bilang tunggu, sebelum ada MBG, tunggu informasi dari BMKG dulu. Jadi BMKG versus MBG. Tuh bingung mau dengar yang mana. Yaitu segala intermezzo. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, materi saya tidak panjang. Kemarin saya sempat tanya apakah saya perlu bawa slide. Ternyata bilang tak usah, jadi sudah lebih banyak saya bicara. Kalau pakai slide nanti nguni mata di slide, nguni telinga di tempat lain, terdengar apa yang saya bilang. Nah, materi singkat hari ini adalah tentang, yang ingin saya sampaikan adalah tentang peranan media dalam literasi publik, terutama tentang penyebarluasan hak asasi manusia. Teman-teman, sekarang ini isu yang lagi berkembang luas dan orang tahu di mana-mana, itu perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Dan kalau kita lihat, ini berkaitan dengan HAM. Kalau kita lihat beritanya itu lebih banyak tentang perang. Orang baku perang. Adik-adik kalau buka media sosial, yang adik-adik ingin tahu adalah siapa so kalah, siapa sudah dapat tembak.
Itu yang orang cari. Beda dengan informasi sebelumnya yang kemudian tertutupi dengan kejadian ini adalah Israel melawan Hamas yang 1 tahun lebih nih, 1 tahun lebih terjadi. Nah, itu nilai HAM-nya sangat tinggi di situ. Kenapa? Karena yang orang lihat bagaimana media menggambarkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, itu terintimidasi, jadi korban. Jadi nilai HAM-nya tinggi sekali. Kalau Iran terada, orang jarang lihat ada korban-korban mati di Iran tuh. Lalu dipublis secara besar-besaran. Jarang orang lihat. Nah, itu sekedar intermezzo dulu. Yang patut orang syukuri adalah bahwa orang di Indonesia ini ngoni bisa kuliah dengan tenang, bisa pergi kampus dengan tenang, pulang mama terlambat kirim doi, tapi ngoni masih bisa tidur dengan tenang. Kecuali puru lapar, ya. Nah, jadi ini harus orang syukuri. Teman-teman sekalian, saat ini media yang paling banyak dicari oleh masyarakat adalah media sosial. Media sosial. Dulu pada masanya ada Twitter, sekarang jadi X namanya, Twitter. Twitter tuh jadi media sosial paling update, mengalahkan TV dan radio, ya. Kemudian muncul berikutnya YouTube. Tapi sekarang YouTube orang sudah terlalu tertarik. Kenapa? Karena banyak orang hoax masuk di situ. Media-media entah dari dunia entah berantah dari planet mana masuk di situ. Informasinya semakin tidak terklarifikasi. Kemudian Facebook. Facebook sekarang ada mahasiswa mungkin jarang pakai Facebook, Masih ada yang pakai. Wih, CB banget itu. ya. Saya pernah tanya ke teman-teman mahasiswa, "Bika apa Unis terpakai Facebook?" "Yo, barang mama-mama sudah jual di situ, Kong." Gitu ya. Nah, muncul Instagram, lebih banyak yang pakai Instagram. Saya pakai Instagram tahun 2013. Saya pertama kali pakai Instagram 2013. Nah, sekarang ini yang paling tren adalah TikTok. TikTok ini dulu sebelum ada TikTok, dulu ada yang namanya Musical.ly. Ya, kok gitu cepat ya. Langsung memang dapat lihat sekali. Ya, dulu ada Musical.ly. Musical.ly itu punyanya Amerika. Lalu datang TikTok. TikTok punyanya orang Cina, habis dihajar tuh Musical.ly, hilang Musical.ly. Sekarang TikTok merajai di mana-mana. Saya pakai TikTok pertama kali 2017. Lalu saya anak blokir saya itu. Karena dia tersuka saya terlalu eksis. 2018 saya anak kuliah di luar, saya bikin TikTok baru 2019 yang masih eksis sampai sekarang. Dan saya heran, sekarang TikTok itu merajai di mana-mana. Nanti baru masuk ke HAM ya. Bagaimana hubungannya dengan HAM. Sekarang orang bisa kampanye apapun di TikTok. Dan hebatnya TikTok, nih kenapa orang lebih suka live pakai TikTok. Di TikTok itu tidak ada Bennett. Ngoni mau putar apapun boleh. Ya. Kalau di Facebook langsung dapat blokir. Facebook langsung blokir. TikTok tidak mengenal blokir. Jadi ngoni mau putar lagu, ngoni mau nyanyi silakan saja. Yang penting tidak melanggar sara dan tidak mengandung unsur pornografi. Teman-teman sekalian, untuk kepentingan hak asasi manusia, ketika teman-teman bermain media sosial, ingat juga bahwa ada hak orang lain di sana. Ya, sekali lagi saya ulangi, ketika teman-teman bermain media sosial, ingatlah bahwa ada hak orang lain di sana. Hak yang saya maksud itu termasuk hak asasi manusia. Jadi jangan berpikir orang ini membuat konten kemudian terhadap orang protes. Jangan sampai ada orang yang protes. Ya, jangan sampai ada orang yang protes. Gitu. Nah, karena itu kalau orang memamerkan orang kelebihan, memamerkan orang kekurangan di TikTok, mungkin masih jauh lebih baik daripada orang menampilkan orang lain kekurangan. Karena itu melanggar HAM. Gitu, ya. Kalau orang yang orang langgar haknya, dia doi banyak, dia bisa proses orang. Dia bisa proses orang. Tapi kalau dia terpunya kekuatan secara finansial, kekuatan secara mungkin orang ini masyarakat kecil, dia tidak bikin apa-apa.
tapi orang berdosa. Ya. Nah, adik-adik tahu apa itu HAM? Iya, maksudnya itu apa? Bukan kepanjangan. Pasti ada belajar tuh di apa? Hak apa? Ya kalau saya belajar HAM ini terakhir tuh saya SMA kelas 2. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Ya. Jadi yang saya pahami adalah hak asasi manusia adalah hak seseorang yang dibawa sejak dia lahir. Hak ini diberikan oleh Tuhan. Yang tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang punya kewenangan untuk mencabut hak itu. Kecuali Tuhan. Gitu. Ya, jadi hak asasi manusia adalah hak seseorang yang dibawa sejak dia lahir. Dan hak ini diberikan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi orang manusia jangankan mencabut, melanggar aja tak boleh. Gitu. Nah, termasuk apa? Perundungan, bully. Bully itu tak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar HAM. Ya, jadi orang ini kadang-kadang bertingkah, orang bilang orang anti perundungan, anti bully. Tapi kadang-kadang orang bertingkah yang masuk di situ tanpa orang sadari. Entah itu di media sosial, entah itu di alam nyata ini hari-hari pergaulan. Kadang-kadang tuh ngana lihat perempuan sana tuh, ya ampun, tahu bagaya sampai ngana lihat. Baru ada yang muka barani sedikit. Mari tumpik sana toki pada dia mari. Bagaya tuh bye-bye sedikit. Nah, ini yang seperti ini yang tidak boleh. Kadang-kadang tanpa sadar orang langsung kayak begitu. Iya, apalagi kalau ini kaum farang-fuang ini. Yang saudara tahan, iya ampun kita gegartang sekali perempuan itu waktu kesana bilang pada dia mari. Nah, tapi ada cara-cara etika yang bisa orang pakai. Ya sekarang ini kan pengaruh media kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ada cara-cara yang bisa orang pakai tanpa melanggar HAM, tanpa membuat orang tersinggung. Ya cuma orang ini kadang-kadang jadi manusia juga jangan terlalu baper-baper dang. Toh? Jadi misalnya begitu orang bilang, ngana tuh, ngana pibadapi tabal sampai, ngana melanggar HAM. HAM apa yang tong langgar, tong bilang untuk ngana baik kong. Ya kan? Nah, ini yang sebagai mahasiswa ada hal-hal yang memang perlu orang pisahkan. Bagaimana cara menegur orang, bagaimana memamerkan diri atau memamerkan konten dalam satu media sosial, itu harus orang jaga. Nah, saya kembali ke bagaimana peran, kalau saya ini lebih banyak melihat peran media secara keseluruhan Pak Acul ya. Jadi saya tidak melihat, kalau orang bicara tentang peran media saja, saat ini, dulu teman-teman, media dulu tuh cuma 2. Media cetak, media elektronik, cuma 2. Kalau media cetak tuh koran, majalah, apalagi itu, flyer-flyer. Dulu flyer belum seperti yang sekarang, poster, ya itu media cetak. Nah kalau media elektronik, TV, radio, sekarang media tambah 1, media online, termasuk media sosial di dalamnya, gitu ya. Dan media sosial ini dia bergerak secepat kilat, dan kadang orang tertahu mana asli, mana hoax. Hati-hati teman-teman ya. Sekarang orang bilang begini, terada kita setelah nonton TV, terada kita setelah dengar radio. Oke, tak ada masalah. Di tompe rumah tuh setelah ada TV. Terus dari mana Anda tahu informasi? Dari mana? Dari medsos. Ingat, di medsos itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana fakta, mana hoax. Hati-hati. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau ngoni cuma mengandalkan informasi dari gadget, dari HP, maka perhatikan link yang ngoni buka. Ya, kalau beritanya misalnya dari cnnnews.com, liputan6.com, merdeka.com, masih boleh lah. Tapi kalau dia link www.islamifobia.com, aduh sudah tuh. Itu mulai ya agak gitu. Nah, saya lebih suka mengajarkan Anda bagaimana cerdas bermedia. Ya. Jadi handphone mahal, muka bagus, gagah, cantik. Tuh, doi banyak, pulsa data full, otak parah. Iyo. Parahnya apa? Dapat postingan, share. Terpakai lihat, share. Ini yang lagi rame ini di Batang 2 ini lagi banyak rumah yang kena gempa, efek gempa tadi.
Ini nih, sekarang nih. Nah ini kan ada makhluk-makhluk yang tertentu, saya mau kasih nama orang apa ya, yang hobinya membuat orang takut, menciptakan kengerian-kengerian. Gitu. Terus kalau orang su tako, orang su ngeri, su totofore, don tatawa. Nah, dari tempat ini saya berharap Anda bukan termasuk manusia-manusia yang seperti itu. Walaupun kadang orang termasuk itu. Apa caranya? Begitu dapat share, terpakai baca, share. Ini saya baru beberapa hari yang lalu, ini betul-betul terjadi di kampus saya, di Universitas Muhammadiyah. Hari ini ada pelantikan rektor dan pengukuhan profesor, ibu rektor nih. Lalu ada flyer dong lepas, biasa sudah, flyer. Kok di flyer tertulis dengan jelas itu, hari Kamis tanggal 2 Maret 2026. Tersebar kemana-mana. Saya begitu ambil, saya mau share lagi nih, kan saya di kampus nih, saya mau share lagi. Sebelum share saya lihat, kok 2 Maret? Sepintas kan tak ada yang salah tuh. 2 April dong. Kondom bilang, ya Pak, ini sudah tersebar di mana-mana. Terus yang goblok siapa? Ya kan? Ini ada orang-orang bodoh, sudah saya kasarnya bilang begitu ya. Ini ada orang-orang bodoh yang sering membuat konten seperti itu, kemudian disebar begitu saja, dan orang yang pintar seperti Anda, yang terdidik, tiba-tiba mengambil dan langsung membagikan. Gitu. Ada lagi kondisi yang lebih parah, ini menyangkut dengan hak asasi orang. Ini nih ada yang dapat siram air keras nih. Share. Tanpa orang baca isinya. Bagaimana kalau ini terjadi pada orang keluarga yang jadi korban kekerasan misalnya. Dia korban, kontong tambah share lagi dan dia 2 kali korban. Sementara orang cuma bisa tawa-tawa. Berdosa itu. Ya. Memang mungkin secara hukum orang terlepas dari jeratan hukum karena terada yang proses. Tapi ada hukum Tuhan yang tidak bisa terlepas. Berdosa. Nanti satu-satu kena karma. Dan dulu-dulu, di zaman-zaman saya masih usia-usia ngoni, karma tuh lama-lama baru dia datang. Pacu lama-lama. Kalau tong pukul orang hari ini nih, teman-teman mahasiswa. Kalau saya pukul orang hari ini. Hari ini tanggal 3 April tanggal 2 April tahun 2026. Karmanya orang pukul saya, itu mungkin terjadi 3 tahun lagi. Tiba-tiba orang pukul saya. Jika mana pukul, kita suka pukul mana saja. Terus duduk aku ingat, 3 tahun, 4 tahun lalu kita pernah pukul orang. Tapi karma sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu, teman-teman. Karma sekarang ngana pukul orang sekarang, sama termalang orang pukul ngana. Pakai lama-lama. Ya, jadi hari ini kalau Anda melanggar hak asasi seseorang, karmanya juga terlama-lama. Bisa sebentar, bisa besok. Ya. Dan kadang-kadang karma itu langsung menimpa orang pediri. Tapi menimpa orang-orang yang tong sayang. Gila gak itu? Lebih sakit hati itu orang. Ya. Nah, jadi bagaimana Anda bermedia sosial tanpa harus melanggar hak orang lain. Ya. Saya pernah punya teman kuliah S2 di Jogja. Saya masuk di dompe rumah, tinggal satu rumah gitu. Terus ada tulisan di situ. Kepada para wanita. Nah ini wanita-wanita banyak nih. Kepada para wanita, kalau masuk rumah ini, tolong berpakaian, ingat rezeki laki-laki. Padahal sebenarnya gampang ya. Tunggu bilang, pakailah pakaian yang sopan titik. Tapi don't tulis itu, ingatlah rezeki laki-laki. Saya tanya, ini siapa yang tulis? Itu tompe abang itu. Barang bikin apa? Barang nunggu kapan pakai celana pendek perempuan tuh. Kong, mungkin terus tong sotogoro ulang-ulang ya begitu sudah. Lain pakai daster, kun daster tarobe lagi. Masuk di kos-kosan para laki-laki itu. Nah, ini diantaranya ya, kok ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung. Ini melanggar hak asasi perempuan. Saya bilang ya kalau mau takut dilanggar haknya, jangan melanggar hak orang lain. Ya, jadi ini yang harus orang jaga. Sama-sama menjaga hak. Nah, di dunia media, televisi, radio, koran, media online, itu hampir setiap hari tidak henti-hentinya memberikan informasi tentang
hak asasi manusia hampir setiap hari. Nah, kalau torang apa tadi Pak Acu sempat kasih pemaparan sedikit bagaimana HAM itu dihargai, dijunjung tinggi di dunia pendidikan, terutama oleh mahasiswa. Jadi secara tidak langsung tiap hari kalau orang urut pada dia itu banyak sekali komponen-komponen hak asasi manusia yang bisa orang lakukan secara bersama-sama. Ya, yang paling sederhana tadi saya bilang saling menjaga. Ya, teman-teman, ini apalagi mahasiswa-mahasiswa ini kan datang dari berbagai latar belakang budaya daerah yang berbeda-beda toh. Nah, itu hati-hati sekali karena rentan sekali. Rentan sekali. Di tompe daerah mungkin ini boleh, di Tamang sana pe daerah tara boleh. Gitu. Jangan ini gara-gara cuma tinggal satu kos, ini ke sana ini baku hela orang pe barang, padahal sebenarnya tara boleh. Ada satu daerah yang itu cuma jadi pelanggaran biasa, tapi ada tertentu yang itu justru sangat berat, melanggar HAM. Bahkan orang mesti bikin acara adat untuk minta maaf tuh. Ya, karena itu sebagai mahasiswa ini penting untuk orang jaga. Beberapa hari lalu saya tulis saya status begini. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Kalau Anda mau hidup bahagia, kuncinya cuma 3. Yang pertama, jangan pedulikan apapun yang orang bilang tentang Oni. Apapun yang orang bilang tentang orang, terus saya peduli, diam sudah ke bawah. Yang kedua, berikan pertolongan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dan itu hanya sekedar memberikan pertolongan seadanya yang dia butuhkan. Sesudah itu lupakan dan jangan ingat-ingat lagi. Orang kan terada nih. Kadang-kadang kan habis tolong orang, iya dia itu tuh dulu tuh dia setengah mati kung kita tolong dia tuh. Nah, kadang-kadang kalau saya ingat-ingat terus, kadang-kadang orang minta sesuatu. Ingat ada yang cewek-cewek ke sepatunan yang kita kah? Ada yang sampai kayak begitu. Karena terlalu mengingat kebaikan. Gitu. Nah, terus yang ketiga, urusi torang pediri sendiri, jangan urus orang lain. Kalau torang tenang, torang terbikin apa-apa, tara mengurus orang lain urusan, yakinlah bahwa torang terakan melanggar orang hak. Tapi kalau tong mulai Carlota dengan orang lain hal, sudah tuh. Tunggu sudah. Kalau di dalam hukum itu, kekerasan tara cuma fisik. Kata-kata sudah jadi kekerasan dan itu ada aturannya. Aturan itu Pak Julto. Orang bisa masuk penjara hanya gara-gara dia mulut dia tidak bisa jaga. Makanya di dalam Islam itu ada istilah mulutmu harimaumu. Sekarang sudah balik. Tanganmu harimaumu. Tuh tar pegang silet, tapi di HP ini tuh tangan sama dengan silet. Iya. Topet tangan sama dengan silet. Dan silet ini dia iris apa saja. Dia tara cuma iris orang pe muka dan tangan. Dia iris orang pe hati. Dan ini tidak terampuni di dosa. Kasihan. Tong so minta maaf tapi orang masih terluka. Gara-gara torong pe jari yang tara bisa jaga. Gitu. Makanya kalau di grup, kalau ada di WhatsApp grup, kadang-kadang tong lihat orang mengetik lama sama dengan orang tulis tugas akhir begitu. Padahal apa? Dia mau ketik hapus. Dia akhir ke bawah terjadi kirim. Karena memikirkan bagaimana perasaan orang lain, memikirkan bagaimana hati orang lain ketika dia membaca tulisan itu. Gitu, ya. Jadi kunci yang saya ingin sampaikan ke Anda hari ini, yang pertama, jaga mulut, jaga lidah, jaga tangan. Supaya jangan mudah berkata-kata yang menyentuh perasaan dan pribadi seseorang yang pada gilirannya ini bisa ada potensi untuk melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, jangan mudah membagikan postingan yang belum terkonfirmasi. Ya, tadi pagi gempa 7,3 skala Richter. 7,6 setelah diupdate Pak. Awalnya 7,3 megapiksel. 7,3 skala Richter. Ya, kalau di dalam gempa itu Ibu ada selain skala Richter ada MMI juga. MMI itu daya rusak. Jadi saya tuh sampai tadi mau ke sini saya masih cek
gempa di Ternate itu berapa MMI daya rusak. Karena saya lihat orang di jalan yang dengan motor saya stop menikmati gempa. Ya kalau dia stop dia jatuh itu. Nah biasanya kalau gempa sampai orang di jalan stop dan bisa jatuh, itu MMI-nya so tinggi. Kalau yang tong rasa-rasa biasa-biasa itu gempanya cuma 2-3 MMI. Tadi kemungkinan sampai 4 MMI. Saya kalau di muka rumah itu ibu-ibu dan bapak-bapak dan anak tuh stop. Sampai anak tanya, papa kenapa dong stop? Menikmati gempa. Gitu. Ya bisa jatuh orang, kecuali pakai mobil. Kalau mobil paling goyang-goyang. Kalau mobil ini kan walaupun tergempa tetap goyang gitu kalau di jalan. Ya, kecuali dia lagi tenang. Kalau goyang berarti ada sesuatu. Ya, oke. Jadi jangan mudah membagikan ulang sesuatu postingan tanpa dikonfirmasi sumbernya. Ya, hati-hati. Ini pesan saya untuk teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir pesan saya. Bagaimana orang bisa menata orang hidup untuk orang lebih berguna buat orang lain. Jadi tidak mendatangkan musibah, tidak mendatangkan masalah bagi orang lain. Jangan sampai orang begitu orang lihat Tom muncul, dia bilang, sana troublemaker sudah datang. Pembuat masalah. Jangan sampai. Jadi berusahalah untuk orang menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Gitu. Ya. Ketika Anda membuat postingan, lalu Anda tidak mendapat komentar-komentar buruk, atau yang berkomentar hanya sedikit, itu jangan senang dulu. Oh iya kita ini aman-aman saja. Ya sabar dulu, mungkin orang terbaca Anda postingan. Ya, jadi kalau orang kritik sesuatu, bagus, artinya Anda diperhatikan. Jangan orang kritik, orang marah. Gitu. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak terlepas dari yang namanya hak diri dan hak orang lain. Ini yang patut orang jaga, teman-teman. Dan seumuran umur begini, teman-teman mahasiswa, umur begini, ini sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tanpa orang sadari. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, orang bisa sambil berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Anca atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pemateri kedua adalah bahwa peran media sosial dalam penyebarluasan informasi sangat masif. Penyebarluasan informasi ini ada yang bersifat positif maupun negatif, sehingga perlu adanya sikap yang bijak dalam penggunaan media sosial. Sebab dalam setiap tindakan ada konsekuensi hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contoh kecilnya termasuk di dalamnya adalah hak atas informasi yang benar, hak atas penyebaran informasi pribadi ini tidak boleh dilakukan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wadir 3 untuk menyampaikan materi terkait pendidikan dalam hak kesehatan. Kepada Bapak, mohon izin waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik Kakak Diah selaku moderator, Bapak narasumber yang lain yang kami hormati, dan para pihak dari Kementerian Hak Asasi dalam hal ini Kanwil Regional Papua Barat, dan juga yang paling kami banggakan mitra kami RRI Ternate yang senantiasa selalu mendampingi kami dalam setiap kegiatan dan berita. Pertama-tama salam hormat dari pimpinan kami bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling penting, paling urgen untuk asumsi daripada kegiatan mahasiswa. Karena apa? Karena kegiatan yang terkait dengan informasi non-akademik, khususnya kegiatan HAM ini, itu sangat perlu diketahui oleh mahasiswa menjadi wawasan yang nantinya merupakan pedoman bagi mereka pada saat mereka melakukan pembelajaran di kelas, di laboratorium, apalagi di lahan praktek di rumah sakit maupun di puskesmas. Itu yang paling penting dan
pimpinan merasakan bahwa memang itu perlu dan menjadi penghargaan yang setinggi-tingginya, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra dan juga khususnya kepada Kanwil Hak Asasi Manusia gitu. Yang kedua, adik-adik mahasiswa, ini perlu diketahui bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang paling penting. Karena apa? Karena yang pertama, saya gambarkan dulu tentang geografis daripada lokasi kita. Jadi di Indonesia ini 5 besar provinsi yang terdiri dari kepulauan itu kita serumpun kakak dia. Jadi Papua Barat, Maluku Utara, kemudian Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara. Nah itu memiliki kontribusi kepulauan yang paling banyak sekali. Yang paling besar kayaknya Kepri. Dan totalnya di Indonesia itu kurang lebih 17.000 pulau-pulau. Itu geografisnya. Kemudian di Maluku Utara juga kita memiliki sekitar info dari data, sekitar 32 suku dan bahasa begitu. Ya itu termasuk banyak juga gitu ya, kakak dia dan bapak-bapak narasumber yang lain. Kemudian juga ada beberapa agama gitu. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi tenaga kesehatan. Dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa kami yang terdiri dari 5 jurusan, 7 prodi ini, kelak nanti kemudian hari mereka menjadi ujung tombak para jagoan-jagoan yang nanti bekerja di semua lintas kota dan kabupaten, bahkan di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan termiskin di Maluku Utara ini. Nah, kegiatan HAM yang poinnya adalah terkait dengan sosialisasi kegiatan problem ini cocok untuk wilayah Maluku Utara yang saya tadi bilang terkait dengan geografis. Kemudian terkait dengan budaya juga itu merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan. Yang berikut pemerataan. Kadang-kadang ini orang lihat bahwa ada orang yang apalagi Gen Z begitu itu dorang bukan saya tapi dorang itu lebih cenderung ke rasa nyaman begitu, sehingga ketika mereka ditugaskan atau ditempati di daerah-daerah yang memang sangat menantang begitu, mereka tauncang, istilah bahasa kita begitu, tauncang. Nah, Poltekkes Kemenkes Ternate men-setting permasalahan-permasalahan mental itu menjadi 2 komponen utama dalam proses pembelajaran akademik di Poltekkes, yaitu pembelajaran akademik dan non-akademik yang terbungkus dalam kegiatan intrakurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, itu. Jadi kalau intrakurikuler itu bagaimana menyajikan mulai dari kurikulum kan, kemudian metode pembelajaran. Jadi kurikulum itu kita melihat bahwa ternyata provinsi Maluku Utara ini terdiri dari pulau-pulau. Dan problemnya adalah transportasi, tenaga kesehatan dan lain-lain toh. Nah, itu akhirnya kita tuangkan dalam kesepakatan kurikulum yang memang kurikulum itu dibahas dan termasuk visi misi juga itu bersamaan dengan stakeholder di daerah, Pemda, stakeholder dan pengguna lulusan. Sehingga ditetapkanlah bahwa proses pembelajaran kurikulum itu adalah kurikulum yang terkait dengan permasalahan yang ada sekarang. Jadi permasalahannya, jadi ada kurikulum di mata kuliah semua jurusan, itu ada mata kuliah yang paling utama yaitu penanganan bencana, keperawatan komunitas, kesehatan pesisir, begitu. Kemudian ada isu-isu yang terkait itu adalah masalah-masalah degenerasi. Misalnya kalau di keperawatan itu ada mata kuliah keperawatan degeneratif begitu ada dari perawat, nanti koreksi kalau saya salah. Kemudian di Kesling ada kegiatan mata kuliah bencana begitu. Kemudian di jurusan-jurusan lain juga mendukung. Nah, ini bukti bahwa memang kurikulum itu sudah menyesuaikan dengan
kondisi men-setting mentalitas daripada calon-calon tenaga kesehatan ini begitu, yang siap untuk di lapangan. Nah, terkait dengan co-curricular tadi, itu kami menggunakan media, strategi pendukung pembelajaran itu melalui strategi-strategi yang memang sesuai dengan teori-teori tertentu yang bisa merubah mereka punya habituation. Jadi dari mulai SMA mungkin yang tadi ya zona nyaman itu, kemudian masuk ke sini karena kita dituntut untuk menjadi mental tenaga kesehatan yang tangguh, maka kita setting melalui strategi itu. Contohnya kita buat metode pembelajaran yang simulasi. Kemudian kita bentuk metode pembelajaran yang langsung ke lapangan, misalnya ke rumah sakit. Sehingga muncullah selain keterampilan, selain edukasi, selain attitude, ada sisi-sisi yang orang masih hilang di situ. Kalau ada pakar filsafat pendidikan itu dia menyatakan bahwa di dalam dunia pendidikan itu perlu ditekankan tidak hanya edukasi, knowledge, keterampilan dan attitude, tetapi yang sungguh hampir hilang di sini adalah insting, naluri, nurani, dan intuisi. Ini yang sangat penting yang harus kita kembangkan. Makanya kakak dia itu kegiatan-kegiatan pendidikan-pendidikan yang lain, yang kedinasan, itu mereka kan lebih cenderung ke lapangan yang memang dipaparkan begitu. Contoh kayak di pembelajaran pemadam kebakaran gitu, langsung dipaparkan dengan rumah yang terbakar, terus dong masuk. Nah itu kenapa? Atau kalau misalnya di militer misalnya gitu kan, langsung turun, langsung menghadapi dentuman bom dan peluru yang ada di situ. Itu secara tidak langsung membentuk insting dan naluri. Sehingga mereka mental dan insting naluri itu dia bisa berkembang dari tiap-tiap individu yang disiapkan. Nah, kami punya itu melalui kegiatan simulasi dan kegiatan PKK yang ada di klinik di rumah sakit. Sehingga dia bisa lihat langsung pasien, dia bisa tahu bahwa ini bisa berapa persen kemungkinan hidup dan lain-lain begitu. Nah, itu yang kami punya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Bahwa tuntutan daripada undang-undang pendidikan, dari peraturan Menteri Dikti dan lain-lain, bahwa mahasiswa ini dibentuk tidak hanya kompetensi di bidang keilmuan saja, tetapi jiwa kepemimpinan, jiwa kerjasama tim, komunikasi, dan itu juga tuntutan dari pengguna lulusan juga, bahwa perlu ada sikap dan jiwa-jiwa itu yang nantinya bisa siap pakai menjadi keunggulan tersendiri di khususnya di tenaga kesehatan begitu. Nah, dalam hal ini konteksnya dengan hak asasi manusia, mohon maaf. Terlalu semangat jadi. Jadi dalam konteks hak asasi manusia, tren yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajun dengan Pak Anca tadi, itu tren yang real terjadi di lapangan. Dan ada juga problem-problem lain yang akhir-akhir ini kita ketahui itu, bahwa pasien, keluarga, dan perawat baku lai, baku pukul. Ada juga bidan, keseling juga itu gara-gara ada yang menuding dari mulai pihak sana bilang itu karena sini gitu. Saya tidak bisa sebut, takut jangan sampai kena ya. Nah, ini sebenarnya dia punya tarik ulur kesimpulan menurut teoritis itu cuma 3 kemungkinan. Ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan. Itu saja. Jadi kalau kehadiran kegiatan Kanwil HAM di sini itu membuka kita punya cakrawala untuk menguatkan ketidaktahuan kita. Sehingga ketidaktahuan itu maka kita mampu diiring dengan strategi-strategi yang ada di lingkungan pembelajaran ini bisa membantu merubah kita punya habituasi atau kebiasaan gitu. Jadi memang itu sangat perlu untuk
dibentuk sehingga mahasiswa ini ketika nanti dihadapkan dengan di lapangan dengan tuntutan-tuntutan yang ekstrim tanda kutip ya, itu mereka sudah terbentuk. Kalau di teorisnya bilang natural, kalau menurut Mendel, bahwa genetik kita itu kita tidak bisa rubah. Itu dia natural sekali. Jadi kalau dia gen itu ada diabetes atau dia gen itu hipertensi atau gen yang lain-lain turunan, itu tidak bisa dirubah. Tetapi Piaget itu tokoh behavior, tokoh pendidikan, dia bilang yang bisa merubah itu adalah lingkungan pendidikan. Sehingga ibaratnya kalau gen kita tidak bisa dirubah, tapi gen itu ibaratnya seperti suatu resep masakan, maka lingkungan itu menjadi tanggung jawab terhadap proses masakan itu. Sehingga terbentuklah sebuah hidangan, diksinya ya, yang memang bisa enak dan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya ambil contoh kasus di luar, misalnya kalau seorang mengalami diabetes, kalau secara teori Mendel tadi, genetika tadi, kan tidak bisa dirubah. Diabetes ya diabetes begitu. Tetapi teori Piaget tadi mengatakan bahwa lingkunganlah yang bisa menghabituasikan si diabetes tadi, sehingga umurnya bisa panjang, risiko kena diabetesnya itu dia minimalisirkan begitu. Sehingga bisa mampu untuk mempertahankan hidup. Nah, itu yang paling penting di situ. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa pendidikan Poltekkes Kemenkes Ternate adalah bagian dari pendidikan-pendidikan yang lain di Maluku Utara yang mendukung, mensupport daripada kesiapan tenaga kesehatan yang memiliki geografis, budaya, dan tantangan yang dihadapi itu kita sudah siapkan melalui strategi, kurikulum, dan metode. Dan yang kedua, isu terkait dengan kejadian-kejadian HAM itu kita sudah angkat dalam strategi kegiatan yang tadi intrakurikuler dan kokurikuler, kita bahas bersama di seminar-seminar di kelas. Sehingga itu menjadi wawasan-wawasan kita selanjutnya untuk bisa menjadi kekuatan dalam pembentukan karakter mahasiswa yang nantinya bisa siap untuk siap pakai di daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, nanti mungkin bisa dikembangkan di floor diskusi. Terima kasih Kakak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Wadir atas materi yang telah disampaikan. Izin saya menyimpulkan sedikit Pak terkait apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam proses pembelajaran mahasiswa Politeknik Kesehatan di Ternate ada namanya kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang berkaitan langsung dengan HAM. Korelasinya dengan HAM adalah untuk membentuk karakter para calon tenaga kesehatan agar bertanggung jawab atas setiap sikap dan tindakan saat melaksanakan pelayanan kesehatan untuk sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip asasi manusia. Mohon izin, kita tiba pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya akan membuka 3 sesi, mohon izin Pak. Masing-masing sesi berisi 2 pertanyaan. Sesi pertama saya buka, mungkin untuk teman-teman sekalian atau adik-adik rekan mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin di sebelah kanan dulu, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, kayak narasumber yang tanya nih. Ya, siap, izin Pak. Siapa? Ada siapa namanya? Dari mana? Dari jurusan apa? Oke, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alkindi Syauta. Saya dari jurusan Gizi.
semester 4. Oke, baik. Di sini langsung saja ke pertanyaannya. Mungkin teman-teman semua tahu hukum ini, hukum yang berada di Indonesia ini. Setiap orang yang membuat kesalahan atau melanggar hukum, yang pastinya akan diproses. Pertanyaan saya simpel saja, Pak. Mungkin banyak masalah yang terjadi khususnya di wilayah Indonesia, banyak masalah yang menyangkut dengan hukum, tapi yang dilihat itu contohnya seperti begini. Ada orang miskin, ada orang kaya. Di sini kita bisa melihat bahwa hukum yang berada di Indonesia cuman berpihak itu ke orang-orang yang kaya. Realitanya seperti itu. Jadi kalau kita mau berbicara soal hukum, mungkin yang batasnya itu berada di titik orang-orang yang kaya. Karena orang-orang yang miskin tidak punya kapasitas untuk ya. Jadi sebenarnya kalau toh mau bicara hukum, maksudnya ini hak-hak itu kurang melekat begitu. Maksudnya memang melekat di tempat diri, tetapi realitanya itu tidak. Begitu yang kita rasakan. Mungkin seperti itu. Maksudnya izin adik, maksud pertanyaannya mungkin realita hukum bahwa adik merasa hak-hak adik, hak asasi adik yang melekat di diri adik itu tidak dilindungi begitu, Iya. maksudnya seperti itu. Atau untuk dari pelayanan kesehatan gitu, kayak masyarakat yang tidak mampu dan mampu, ada perbedaan atau ketimpangan dalam pelayanan kesehatan seperti itu mungkin. Iya. Oh, siap. Jadi ini pertanyaan ke Pak Asrul ya, Iya mungkin dari Kementerian HAM, untuk Kementerian HAM pertanyaannya. iya Ibu. Iya. Begitu kira-kira pertanyaannya? Iya Ibu. Oh, ya. Ada lagi? Oh, sudah cukup. Itu saja pertanyaannya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari yang lain? Sebelah kiri saya mungkin yang mau bertanya. Di belakang mungkin. Ya itu belakang, paling belakang. Coba minta tolong mic-nya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kuilo, saya dari Sarjana Terapan Keperawatan semester 4. Mungkin saya bertanya di pemateri pertama, tadi di slide yang ada etika profesi dan juga hak asasi manusia ya, itu di mana ada etika autonom atau menghargai hak pasien. Nah, jadi saya berpertanyaan tuh, misalnya di dalam rumah sakit, ada satu pasien yang dia berkondisi itu kritis sehingga harus melakukan operasi, which is pasien tersebut tuh dia tidak mau melakukan karena mungkin dia takut atau lain sebagainya. Sedangkan toh sebagai perawat tuh harus menghargai hak pasien tadi tuh, autonom tuh. So basically pertanyaan saya, bagaimana tong peran sebagai perawat untuk menangani kasus tersebut? Dimana dengan cara tong harus menghargai hak asasi manusia, sedangkan tong juga harus menolong dia karena dia berkondisi itu kritis. Mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Saya kembalikan ke... Oke, untuk Pak Asrul, mau menjawab pertanyaan yang mana duluan? Dipersilakan Bapak. Ya, oke, terima kasih. Atas yang pertama tadi dari yang siapa tadi? Dari jurusan gizi semester 4. Jurusan gizi yang terkait dengan hukum. Ya, terkait Atau- dengan ketimpangan hukum, realita ketimpangan hukum di lapangan terkait status
sosial manusia, bahwa mereka merasa biasanya HAM itu berjalan berdasarkan tidak berdasarkan aturan yang berlaku, tapi berdasarkan status sosial seseorang. Mungkin seperti itu Pak Acun dalam pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa menanggapi apa yang dijawab pertanyaan tadi ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan pasal 28H tadi ya, saya membaca sedikit ya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi begini, adik kan jurusannya kan terkait dengan gizi ya. Jadi ketika misalnya, karena ada juga sekarang kan yang musimnya kan ada MBG ya, artinya ada ini kan dipersiapkan ada Badan Gizi Nasional kan dipersiapkan. Makanya ada juga bekerja secara profesional dalam misalnya tidak ada diskriminasi terkait dengan misalnya kan ada pertanyaan kan tadi misalnya ada antara kaya dan miskin ya. Jadi kita lihat misalnya kalau ada misalnya bertugas nanti tidak membeda-bedakan terkait dengan mana yang kaya, artinya bekerja secara profesional terkait dengan di lapangan nanti ada yang melayani pasien yang kena misalnya dia gizi buruk misalnya stunting ya, yang stunting itu tidak membedakan artinya dia kaya atau miskin terkait dengan ada tidak bekerja di lapangan nanti, dia bekerja secara profesional saja. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi, Ibu Dia? Yang Pak Acun, pertanyaan kedua adalah bagaimana tenaga kesehatan menyikapi tentang tadi ada salah satu hak pasien yaitu untuk berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. Sedangkan ketika pada saat itu pasien mengalami keadaan gawat darurat yang perlu tindakan medis dari petugas kesehatan, tapi di sisi lain pasien punya hak untuk menyetujui dan tidak menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medis tersebut. Bagaimana pandangan HAM terkait hal tersebut? ya terkait dengan pandangan HAM di sini kalau dari segi kesehatan yang hak atas pasien, misalnya di sini hak pasien ini kan dia punya hak untuk dia mau merujuk mendapatkan akses fasilitas yang baik ya di mana saja. Misalnya dia hidup misalnya di desa-desa tadi yang saya jelaskan tadi, dia bisa berhak untuk menanyakan kepada tenaga medis ya, fasilitas mana yang bisa dijangkau gitu ya, dijangkau atau dia merasa fasilitas yang memiliki fasilitas yang bisa mengobati atau dia yang dia rasakan nyaman atau dia merasakan tidak ada satu hal yang diskriminasi tadi. Terus misalnya peran perawat di sini artinya bukannya saya bilang tadi terkait dengan pertanyaan pertama mungkin hampir mirip juga ya. Makanya dia bekerja tuh secara profesional terkait dengan kondisi-kondisi yang di lapangan nanti ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan itu, dia bekerja secara profesional saja. Dia untuk menangani pasien atau keluhan-keluhan yang dia rasakan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya kepada tadi ada yang dari gizi, jurusan gizi, terkait bagaimana menyikapi ketimpangan sosial dalam pelayanan kesehatan. Izin Pak, izin Dek. Jadi begini,
adik-adik nanti ketika menjadi petugas kesehatan, petugas ini kan nanti ketika lulus nih pasti jadi petugas kesehatan nih, pasti insya Allah kalau sehat-sehat umur panjang akan jadi petugas kesehatan. Nah, dong adik ini harus dalam melakukan pelayanan terperlu macam kayak itu kan, karena dong adik sudah lihat ada hal-hal yang seperti itu dalam tanda kutip. Ada perbedaan, saya tidak tahu ya adik-adik sekalian, kalau untuk dalam proses pelayanan di kita tidak ada diskriminasi lagi. Jadi kita melayani siapapun, tidak memandang ras, suku, bangsa, atau keadaan sosialnya, itu tidak dilakukan lagi di Kementerian HAM. Di proses pelayanan publik di Kementerian HAM itu tidak lagi dilakukan. Namun ada beberapa pesan yang mungkin bisa saya sampaikan yang terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang perlu adik-adik ketahui. Jadi ketika nanti adik-adik jadi pelayan kesehatan, nah ini kan berhubungan dengan pelayanan publik nih adik-adik. Nah, ketika ada pasien yang tidak mampu atau kurang mampu, sebaiknya dilayani tanpa adanya diskriminasi. Nah, makanya gunanya Kementerian HAM saat ini melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan nilai-nilai itu, nilai-nilai kebaikan di dalam diri adik-adik sekalian, supaya adik-adik ketika melakukan pelayanan itu melakukannya sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip HAM, yaitu satu, non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan pasien dari ras, suku, bangsa, agama, maupun status sosial tadi yang adik bilang, adik pertanyakan. Kemudian yang kedua, di dalam proses pelayanan kesehatan itu, di dalam hak asasi manusia dikenal hak kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini siapa? Mereka yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Siapa mereka? Perempuan, anak, lansia, dan kaum disabilitas. Nah, jadi HAM melindungi secara tersendiri kelompok-kelompok rentan ini dalam suatu pasal yang berbeda dan di dalam konvensi internasional hak asasi manusia yang berbeda. Jadi memang adik-adik ini ketika melakukan pelayanan kesehatan, nanti mungkin turun praktek, Bapak izin mungkin saat turun praktek mungkin lebih konsen, bukan lebih konsen tapi melihat lebih mengutamakan hak anak, hak perempuan, hak lansia, hak disabilitas. Nah, tapi dengan tidak mengabaikan pasien lain yang memiliki tingkat kegawat daruratan begitu. Mungkin itu tadi saya bilang satu prinsip non diskriminasi, tidak boleh dilakukan kepada setiap pasien. Ini yang mesti adik-adik terapkan atau tanamkan dalam diri adik-adik sekalian. Kemudian melayani pasien dengan sopan dan santun itu perlu, supaya terhindar dari masalah-masalah yang kayak tadi Pak Wadir bilang, kayak baku pukul antara pasien dengan keluarga pasien dengan perawat atau tenaga kesehatan, itu karena mungkin sistem pelayanannya, saya tidak tahu ya apakah ada kesalahan pada sistem pelayanan atau ketidaktahuan dan ketidakmampuan daripada keluarga pasien. Saya tidak tahu, ada berbagai macam faktor ya adik-adik. Tapi yang perlu adik-adik tanamkan dalam melakukan pelayanan itu tidak boleh melakukan diskriminasi. Itu salah satu nilai-nilai HAM yang penting adik-adik lakukan ketika melayani masyarakat. Demikian ya adik dari saya. Kemudian tadi dari ada yang di belakang terkait persetujuan pasien. Nah, persetujuan pasien dengan tindakan yang harus dilakukan, ini pasti petugas medis bingung nih, toh? Saya harus menyelamatkan dia, sedangkan dia tidak mau diselamatkan, istilahnya kasarnya begitu. Nah, jadi memang di dalam hak asasi manusia itu ada namanya hak pasien untuk menyetujui dan tidak menyetujui tindakan medis. Nah, apa yang ada harus perlu lakukan? Buat surat pernyataan deh. Nah, buatkan surat pernyataan, pasien menyatakan bahwa dirinya tidak bersedia untuk melakukan misalkan tindakan medis atau operasi. Nah, dengan begitu insya Allah dia akan terbebas dari namanya tuntutan hukum. Nah, karena memang sudah ada pernyataan langsung daripada si pasien tersebut. Mungkin itu dari saya tambahan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab yang kedua. 2 pertanyaan lagi. Ini mungkin cewek-cewek dulu ya, jangan cowok dulu. Cewek-cewek dulu. Ayo cewek-cewek, tunjukkan pesonamu. Ayo coba, gimana? Oh Tiara. Ini Pak Wadir yang request Tiara. Nah, ayo. Oh dia sangka ya.
Ibu Tiara, silakan. Adik Tiara, jangan Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktaviani dari jurusan Kebidanan. Jadi sebelumnya, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan sejak lahir. Jadi kita harus menjaga hak yang dimaksud adalah hak hidup, sejahtera, lahir dan batin. Jadi di sini saya akan bertanya mengenai hak anak. Sebelumnya, hak anak adalah hak manusia dasar yang diakui secara internasional yang memastikan tumbuh kembang seorang anak optimal tanpa diskriminasi. Hak utama yaitu hak bermain, perlindungan, rekreasi, makanan, dan pendidikan. Pertanyaan saya, ini saya ambil dari kasus nyata oleh adik saya sendiri. Saya ingin bertanya kepada orang HAM bagaimana respon Bapak sebagai orang HAM ketika seorang anak perempuan dicoreng dan atau dilecehkan oleh seorang guru sendiri dan ini membuat mental anak tersebut menjadi down. Dengan kondisi anak tersebut, dia tidak mau terbuka dengan orang tuanya. Apa yang harus dilakukan HAM jika mendapatkan kasus seperti ini? Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Adik Tiara atas pertanyaannya. Siapa namanya? Sri, sorry. Satu lagi penanya. Ini ada yang sebelah sini, sebelah kanan saya. Oh, ada lagi yang sana. Ada nanti yang sebelah kanan mungkin sesi ketiga saja ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri biar kelihatan. Mana saya terapi ya? sorry. Saya ketutupan tiang, sorry. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septuti Rizal, semester 4 dari Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya umum saja untuk Kementerian HAM. Bagaimana kalau jika terjadi pandemi atau bencana? Apakah pemerintah boleh membatasi hak-hak masyarakat? Dan kalau boleh, bagaimana cara Kementerian HAM memastikan agar pembatasan tersebut tidak disalahgunakan? Terima kasih. Terima kasih Adik Tiara. Jadi semua pertanyaan ini ke Pak Asrul ya. Nanti Pak Anca juga mungkin bisa tambah-tambah sedikit. Astagfirullah. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Ade Sri. Nah, Ade Sri ini bertanya terkait respon hak asasi manusia terhadap pelecehan anak di bawah umur yang dilakukan oleh gurunya. Nah, respon HAM itu seperti apa? Nah, mungkin Pak Acun tidak akan membahas secara perlindungan hukumnya, tapi namun dalam perlindungan HAM-nya. Mungkin Pak Acun bisa menjelaskan. Silakan kepada Pak Acun. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik juga terkait dengan pelecehan tadi ya, pelecehan terhadap anak. Ya, gimana makanya dijelaskan dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi di mana hak asasi manusia adalah hak kodrat yang dimiliki oleh setiap orang, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Jadi namanya tindakan terkait dengan pelecehan di mata hukum itu memang salah. Juga di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 di dalam KUHP juga dijelaskan di situ ya. Itu kan namanya pelecehan, kasus pelecehan itu kan ancamannya pidana ya, pidana. Dan kalau terkait dengan pelanggaran HAM juga di mana kami di Kementerian HAM itu terkait dengan pengaduan itu ada satu bidang atau satu instrumen itu di pelayanan namanya pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi kalau adik-adik punya keluhan
untuk menyampaikan itu tindakan terkait dengan kasus permasalahan yang Adil rasakan bisa dilaporkan ke kami di Kementerian HAM. Jadi kami juga bisa akan memediasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya. Yang kedua tadi Ibu Dia? Yang kedua Ibu Dia apa? Yang kedua dari Tiara. Tiara, maaf, mungkin bisa ulangi pertanyaan, saya lupa mencatat, maaf. Oh, terkait dengan pandemi tadi ya? Oh, penanganan pandemi. Nah, apakah pemerintah bisa melakukan pembatasan hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia atau seperti apa? Artinya kita hidup di negara Indonesia ini kan negara yang berdasarkan hukum. Jadi kita harus patuhi dan kita mengikuti aturan yang sudah dijelaskan. Terkait dengan kalau macam pandemi yang sekitar mungkin 4 tahun yang lalu tahunnya, itu kan kalau kasus yang itu kan ada hak-hak yang dibatasi. Artinya kita walaupun HAM itu artinya hak hidup yang kita miliki, tetapi juga hak itu juga dibatasi oleh orang lain. Jangan sampai kita merasa bahwa hak itu kita bebas untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena pandemi pada masa itu kan ada batasan-batasan yang kita harus patuhi terkait dengan hal-hal yang bisa merugikan karena pemerintah punya cara pemikiran itu kan artinya mereka mendangkalkan permasalahan atau hal-hal yang bisa merugikan masyarakat sehingga mereka ada aturan-aturan yang membatasi untuk kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan atau aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan pada masa pandemi. Karena masa pandemi itu kan artinya itu kan hal-hal yang dalam keadaan darurat juga. Jadi kita harus patuhi ya terkait dengan regulasi ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Izin saya menambahkan sedikit, nanti mungkin setelah ini ada tambahan juga dari Pak Anca. Saya melihat ini dari sisi HAM, saya meneruskan apa yang tadi Pak Acun telah jawab sedikit. Untuk Ade Sri, tadi dari kebidanan, bagaimana penegakan hukum dan HAM terkait kasus pelecehan anak di bawah umur yang dilakukan oleh gurunya. Nah, untuk penegakan hukumnya, adik misalkan Sri Pu Ade yang mendapatkan hal itu, mengalami hal tersebut, Sri punya orang tua melaporkan ke polisi, pihak berwajib. Nah, untuk proses hukumnya seperti itu ya Sri. Kemudian kalau untuk HAM, proses hukum itu kan ada namanya penyelidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Itu merupakan kewenangan daripada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu siapa? Polisi. Polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat pertama. Kemudian yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan itu punya tugas untuk melakukan penuntutan di tingkat kedua setelah adanya penyelidikan dan penyidikan dari polisi. Ketiga, setelah selesai dilakukan penuntutan oleh jaksa, selanjutnya akan diproses pada proses persidangan. Setelah proses persidangan, maka akan muncul putusan pengadilan dari hakim. Nah, dari proses itu namanya proses penegakan hukum Sri. Jadi Sri bilang ke orang tua untuk jangan takut melapor ke aparat penegak hukum. Sri bilang ke Sri PAD bahwa ketika ada guru yang melakukan hal tersebut, jangan segan-segan untuk melapor. Nah, karena dia punya hak dilindungi. Haknya dilindungi dalam undang-undang tentang anak. Mungkin Sri PAD masih di bawah umur kan karena masih sekolah katanya. Nah, otomatis itu pasti anak di bawah umur. Itu diatur dalam undang-undang. Ancaman hukumannya lebih berat karena dia merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Bukan undang-undang umum. Dia diatur secara umum dalam regulasi umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun
Kemudian dia diatur lagi karena memang hak anak ini menjadi titik konsen dalam Konvensi Internasional Anak. Jadi memang di dalam Konvensi HAM itu ada namanya Konvensi Anak yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Kepres. Nah, berdasarkan Kepres tahun 90 inilah pemerintah kemudian membentuk regulasi secara khusus yang mengatur tentang anak. Nah, undang-undang khusus ini memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi untuk Sri ketahui. Supaya ini membuka cakrawala berpikir Sri untuk disampaikan ke orang tua informasi ini bahwa ketika ada terjadi kasus-kasus yang seperti itu jangan dibiarkan, tidak boleh dibiarkan, harus dilaporkan. Kemudian dari sisi HAM, Sri punya adik kan termasuk anak, termasuk dalam usia atau kategori anak. Kementerian Hak Asasi Manusia seperti yang Pak Acun tadi bilang, ada namanya proses pengaduan HAM, pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diatur dalam Permenkumham nomor 22 tahun 2023 tentang proses pengaduan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Nah, Kementerian HAM ini punya otoritas yang terbatas atau batasan kewenangan. Jadi ketika Sri bisa melakukan laporan ke kantor, kan untuk kita dampingi kita tidak bisa melakukan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum tadi saya bilang lewat polisi, jaksa, pengadilan. Nah, tapi kita di HAM bisa melakukan perlindungan atau pemulihan hak-hak korban. Misalkan Sri punya adik, kita bisa melakukan pendampingan itu. Sri melapor sebagai kakak, mungkin kalau ada takut melapor, Sri sebagai kakaknya bisa melapor karena orang yang dianggap cakap atau dewasa untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi Sri bisa melapor ke kami, nanti kami melakukan pendampingan. Pendampingan itu kita lakukan bersama-sama dengan DP3AKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu nanti kita melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mereka. Nanti kita bisa dampingi adanya Sri untuk mungkin dalam proses pemulihan psikologisnya. Nah, kemudian pendampingan hukum kita bisa mengikuti dia dalam proses pendampingan hukum itu kita bisa dampingi. Jadi memang Kementerian HAM tidak punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun dia punya kewenangan untuk melakukan pendampingan hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban. Mungkin dari saya seperti itu, Sri. Kemudian untuk tadi Tiara pertanyaannya bagaimana jika terjadi suatu pandemi atau bencana nasional di suatu negara dan pemerintah apakah boleh membatasi pemenuhan HAM. Nah, jadi perlu Tiara ketahui bahwa di dalam hak asasi manusia terbagi menjadi dua hak, yaitu hak derogable right atau hak yang dapat dibatasi dan hak non derogable right atau hak yang tidak dapat dibatasi. Apa sih hak yang tidak dapat dibatasi itu atau hak non derogable right? Yaitu hak untuk hidup. Tidak boleh disiksa, manusia itu tidak boleh disiksa. Manusia itu harus diberikan makan, diberikan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak. Kemudian harus dijamin kesehatannya. Itu pemerintah bertanggung jawab itu untuk melakukan pemenuhan itu. Kemudian pendidikan. Jadi ketika dalam kondisi bencana atau pandemi sekalipun, pemerintah tidak boleh mengurangi hak-hak yang tidak dapat dibatasi ini atau hak non-derogable right. Seperti hak hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, dan hak-hak lainnya yang merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Nah, untuk hak non-derogable right, hak derogable right atau hak yang dapat dibatasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat atau hak untuk misalnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pemerintah bisa melakukan penyadapan atas akses informasi pribadinya. Itu tapi dalam tanda kutip jika terduga orang tersebut melakukan tindak pidana, itu hak-hak yang bisa dibatasi. Namun untuk pemenuhan hak-hak terkait hak makan, hak kesehatan, hak pendidikan selama masa pandemi itu tetap tidak boleh dikurangi oleh pemerintah kecuali diatur dalam undang-undang darurat. Nah, mungkin kalau ada undang-undang darurat yang mengatur misalnya ada pembatasan ini karena ada sesuatu dan lain hal dan itu diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, maka kita taat dan patuh terhadap peraturan tersebut. Mohon izin Pak narasumber, Bapak-bapak narasumber, kami
dari Kementerian Hak Asasi Manusia berterima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini memberikan materi yang luar biasa menarik. Semoga dengan pemberian materi dari untuk anak-anak atau adik-adik mahasiswa sekalian dapat memberikan atau membuka cakrawala berpikir mereka untuk menjadi lebih maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.